Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Belajar Matematika. Pada kali ini kita akan membahas pola huruf. Nah, sebelumnya pada materi yang keberapa ya, saya lupa, kita sudah membahas tentang pola bilangan. Pada dasarnya pola huruf dan pola bilangan ini memiliki banyak kesamaan ya. Caranya juga sama dalam menyelesaikannya. Analog lah dengan yang ada di pola angka huruf ini juga begitu ya. Oke, kita mulai saja dengan soal yang pertama. Soal yang pertama, terdapat pola huruf seperti ini. QRX, STW, UVV, WXU, YZT. Nah, yang ditanyakan adalah berapa atau apa huruf sebelum huruf-huruf yang saya sebutkan tadi. Berarti ada dua huruf ya, karena titik-titiknya ada dua di sana. Oke, sebelum kita menjawab soal yang seperti ini, kita terlebih dahulu tentunya harus ingat urutan-urutan huruf abjad. Dalam huruf abjad terdapat 26 huruf dari A sampai Z. Coba kita urutkan kembali. Yang pertama, kita mulai dari huruf A. Saya biasanya lebih suka membuat seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ini 10 berurut sampai ke bawah. Dan kemudian sebelah kanannya saya bikin 10 juga. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nah, ini yang ke-20 berarti ya, di T. U ini, V, W, X, Y, Z. Ini yang ke-26. Jadi bisa kita tandai seperti ini supaya gampang hafalnya, ingatnya ya. Jadi A sampai E itu 5. F sampai J ada 5 lagi. Jadi F 6, J 10. Kemudian K-nya 11, O-nya 15, P-nya 16, T-nya 20, U-nya 21, Y 25, dan Z 26. Nah, ayo kita ingat sejenak. Oke, sudah dapat mengingatnya karena ini akan sangat berguna sekali untuk kita menjawab soal-soal berikutnya. Nah, kalau misalnya pada ujian tes CPNS kita tidak dapat mengingat ini ya, kita catat aja dulu di awal-awal kita mencari soal tersebut, sehingga kita tidak perlu lagi mengejar dari awal A, B, C sampai Z, jadi tidak menghabiskan banyak waktu. Baik, kita mulai jawab soalnya. Kalau kita perhatikan di sini polanya bagaimana nih? QRX, kemudian STW, UVV, WXU, YTZ. Nah, kalau saya perhatikan ini ada huruf yang berurutan sebenarnya ya. Coba QR. Nah, setelah QR, ST, UV, WX, YZ. Nah, ini pola yang berurutan QRSTU, WWXYZ. Ya kan? Nah, kemudian X, W, V, U, T. Nah, bagaimana bentuk polanya? Kalau kita perhatikan secara seksama, ini polanya kebalikan dari pola tadi. T, U, V, W, X. Nah, bisa ditebak apa pola berikutnya? Berarti di sini Y dan ini Z. Nah, tinggal kita mencari dua huruf di depan huruf ini masing-masing. Nah, kalau ini kita sebutkan Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, maka sebelum huruf QR, kita perhatikan sebelum huruf QR ini ada huruf O, P. Jadi, ini adalah OP. Saya tuliskan dengan pulpen merah. OP. Kemudian setelah sebelum huruf OP ada MN. MN. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah MZ
OPY. MNZ OPY. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah yang C. Tidak terlalu susah ya untuk yang ini. Jadi kita hanya perlu memperhatikan bentuk polanya secara seksama, secara hati-hati, sehingga kita dapat menjawab soal tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. C, B, A, D, E, F, I, H, G, J, K, L, O, titik, 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 titik. Jadi ada dua huruf lagi yang harus kita cari polanya setelah huruf-huruf yang sudah diberikan ini. Coba perhatikan ya. C, B, A. Nah, saya melihat ini merupakan satu kesatuan, tapi terbalik. A, B, C. Kemudian ini baliknya ke sini berarti nih. Coba kita lingkari dulu ya, 3-3. Nah, ada yang terbalik, ada yang arahnya ke depan, maju, ada yang mundur. Bagaimana yang saya maksudkan? Coba kita lihat ini ya, mana yang maju, mana yang mundur. CBA. CBA harusnya kan urutannya ABC, berarti ini terbalik nih. Terbalik dari harusnya ke sini. Kemudian DEF. DEF maju. Kemudian GHI. GHI mundur lagi. Seterusnya JKL. JKL maju lagi. Bisa kan? Ini saling sambung menyambung. ABC yang pertama dibaca dari belakang, kemudian ini dibaca dari depan. DEF baca lagi dari belakang. GHI kemudian baca lagi di depan. JKL baca lagi dari depan, dari sini. MNO. Begitu kan jadinya? Baca mundur seperti ini. MNO. Jadi dua huruf yang dimaksud adalah M dan N. Atau kalau kita baca dari sini jadinya N dan M. Kalau baca dari belakang MN. Jawaban yang tepat adalah yang B, karena yang ditanya adalah huruf setelah ini secara berurutan, setelah O secara berurutan, jadi N dan M. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 3, EH, AJ, MB, titik, 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 titik. Dua huruf setelah B itu adalah, apa yang dapat kita lihat dari sini? Coba ya, EH, AJ, MB. Nah, perhatikan yang ini. E ke J itu ada berapa huruf yang dia lompati? Kemudian H ke M. Masih ingat tadi posisi hurufnya di mana saja? Setelah itu berarti kita perlu melihat lompatan dari J ke huruf ini, huruf tersebut ya, huruf apakah itu? Dan M seperti apa pula lompatannya ke sini, kedua huruf yang dilompatinya, ya kan? Pertama sekali untuk melihat huruf yang terakhir ini, maka kita harus bisa menjawab huruf setelah B dulu. Bagaimana kita melihatnya? Baik, supaya lebih jelas, kita ulangi lagi membuat deretan hurufnya tadi ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Udah 10 kan? K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, 20, U, V, W, X, Y, Z, 26. Coba lihat E ke J. Nah, makanya saya beritahu tadi, kalau kita menuliskan hurufnya kembali akan lebih mudah kita memperhatikan berapa huruf yang dilampauinya atau yang dilompatinya. E ke J. E ke J. Ini ada berapa huruf yang dilewatinya? Ada 4 huruf. Ini dia nih. F, G, H, I. Kemudian ini ada 4 huruf yang dilewatinya. Terus loncat lagi 2 huruf di sini. H ke M loncat 2 huruf. AJ yang diloncatinya. Nah, kalau kita lihat di sini H ke M.
H ke M, ini H-nya menuju ke M sini. Ada berapa huruf yang dilewatinya? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 huruf juga yang dilewatinya. Setelah itu, J ke apa? Dia harus jaraknya juga 4 huruf yang dilewatinya. Kita lihat J di mana posisinya. Ini J. Ke mana sehingga dia jadi 4. Baik ya, dari J ini 1, 2, 3, 4. Oh ya, ngitungnya bukan dari J, tapi berapa huruf yang dia lompati. Berarti J-nya nggak termasuk. Bentar, kita ngitungnya dari K. Karena J yang J huruf yang kita mulai dari huruf J ya. J dari J berarti berapa huruf yang dilewatinya? Kita tandai. Kita hitung dari K. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah melewati 4 huruf ini, maka huruf yang dimaksud di sini adalah huruf O. Nah, ini dia nih. Tadi H ke M, ya kan? Yang dilewatinya juga 4 huruf. E ke J juga 4 huruf. J ke O juga 4 huruf yang dilewatinya. Jadi ini adalah O. Kemudian dari M melewati 4 huruf. M, kita mulai dari sini. Coba saya kasih pulpen warna biru. 1, mulai dari N, 2, 3, 4. Jadi yang dimaksud adalah R. Dari M ke R, jadinya di sini R. 4 huruf yang dilewati. Jadi jawabannya adalah O, R. Ini. Jadi kunci jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4, ZVR. ZVR. Masih ingat tadi urutan hurufnya bagaimana? Apakah harus kita tulis kembali? Ya baiklah, kita tulis saja A, B, C, D supaya jelas. E, F, G, H, I, J. Kemudian K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, pada saat ujian ini harusnya sudah ingat semua ya, sudah hafal supaya tidak menulis kembali seperti ini. Atau nulisnya cukup 1 kali saja, jadi bisa dilihat di coretannya. Z, V, R. Z ke V, V ke R. Mana Z-nya? Coba ini ya. Ini Z ke V. V-nya ini. Nah, berapa huruf yang dilampauinya? Ada 3 ya. Tapi mundur. Z mundur. Ke ini 3. V ke R. V ke R apakah juga 3 yang dilewatinya? Ya, ternyata benar. Ini yang dilewatinya sini ya. U, ini nomor 1, kemudian yang keduanya T, yang ketiganya S. Jadi ada 3 huruf yang dia lewati. Jadi jawabannya setelah R apa hurufnya? Kita hitung saja 3. 1, 2, 3, maka huruf keempatnya adalah huruf yang dimaksud. Jadi ini sama dengan N. Jawabannya adalah yang E. Kemudian soal yang kelima, Z A H I J Z A K L M Z A. Titik. Soal yang kelima. Nah, perhatikan ada 2 digit huruf yang selalu berulang. Apa itu? Ada ZA, ini juga ZA ya. Nah, ini ZA. Nah, sekarang kita perhatikan huruf-huruf yang tidak dilingkari dengan pulpen warna merah. H, I, J, K, L, M. Sudah bisa ditebak apa? Oke, K, L, M. Setelah huruf M apa? N. Kemudian O. P. Berarti N, O, P. Jawaban yang tepat adalah yang D. Gampang bukan?
Kemudian soal yang keenam, MMPP SSV. Nah, ini lebih gampang lagi daripada yang tadi. Setelah V, karena ini polanya berulang-ulang, M diulang sekali, P juga diulang sekali, S juga diulang, sehingga V juga sudah otomatis diulang juga sekali. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7. ACE, kemudian YFH, JYKM. Apa yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk di sini? Coba, ada dua huruf yang berulang, yaitu huruf Y, ini juga Y ya. Y berulang sebanyak 2 kali. Kemudian, apalagi? A ke C. A ke C ini melewati satu huruf. Melewati satu huruf yaitu B, satu huruf. C ke E, melewati satu huruf juga. B harusnya ada D di tengah-tengah ya. Kemudian FH. Nah, ini melewati satu huruf juga, harusnya ada G. H ke J, harusnya di sini ada I. Kemudian K ke M, harusnya di sini ada L. M N O harusnya. Harusnya setelah M kan ada N ya. Karena polanya adalah melewati satu angka, jadi kita harus tambah satu di sini ya, melewati satu angka maksudnya. Jadi setelah M ini harusnya kan ada N. Nah, kita buat setelah N ada O. Karena N tidak ditulis. Jadi jawabannya adalah A. Baiklah, demikian soal yang dapat kita bahas pada hari ini. Jadi kalau untuk soal-soal seperti ini, kalau kita sudah tahu polanya, akan sangat gampang sekali ya. Yang penting kita memperhatikannya dengan teliti, bagaimana polanya. Kalau udah tahu polanya ya udah gampang, nggak jadi masalah lagi. Kita hanya memerlukan beberapa detik untuk menyelesaikan soal yang seperti ini jika polanya sudah ditemukan. Dan trik lagi, sebaiknya tuliskan abjadnya dari A sampai Z dalam kertas buramnya kalau misalnya tidak ingat. Jadi kita bisa cepat ini mendapatkan polanya jika kita memperhatikan hurufnya yang sudah terurut dengan benar. Oke, demikianlah hari ini. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.